indikator besar ini bahwa besar kemungkinan Al-Mahdi muncul di negeri kita, di Nusantara. Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saat ini masalah samawi sudah ada jelas jelundrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia, saya kira repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Ono Solikin Joko Sopo jadi Satrio Nopo Piningit. Mergo informasi langit pancen mulane kula nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita kalau ada hatinya sudah kita percaya. Tapi ora usah diskusikan di depan ora tiap kiai pidato. Saiki dunya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat dengan ngenteni Satrio Piningit Ratu ra Megawati loro. Jadi nak wong PDIP lene muni Ratu Adil, paham ya? Nak wong Demokrat munine Satrio Piningit. Paham ya? Nak wong kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mergo dene muni Karmen enggak pantes ya. Jadi milih jeneng Arab dene Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Untuk sini Tantowi itu ada Solihin dulu Joko Bini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama seorang kelemnya. Nanti ulama kelemnya dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Ono Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng ya. Sama tak ceritani Musaddiq ngaku Nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal di Quran ya Musaddiq kalimat benar deh. Lho dene ngaku Nabi yang ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bar ning gua putih Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Nanti nanti tujuh dia anak jenenge Jawa, orang ngarah kangku Nabi. Kok jenenge Nabi itu jenenge Muhammad, mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku Nabi merkono mitos Eden itu swarga napa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek paham. Wah, wis jeneng Jawa lah sementing gak ngaku napa? Jadi panjenengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa, sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Ini mitos Jawa, orang Ratu Adil. Jadi senang presiden lalang orang muni Ratu Adil tapi satria apa? Mbok versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak kalimat apa? Kalimat apa? Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah kon milok abang. Ben seru. Paham ya? Lah saiki kiai milok abang gak rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Abang. Malah nih kalau An-Nadir, malah nih kalau nak orang dari agar sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau senang nggak miloknya itu, wah, itu semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur dari Sulawesi Budi kelompok itu. Padahal pada timur tenan ya Jepang, mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan, tidak timur Budi, Jepang. Ya, Jawa Nabi maksudnya timur itu lah. Nasib timur hakiki berarti kalau putih. Coba malah karu-karu.
Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Paterangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap bono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Nah dulu itu orang terjadi sekte. Jadi uang mati keren nanti ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut, putrane Nabi Sangi Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Dia pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaktifani lil mauti ahadin wala yaktifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerang loh secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ya semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Ya panjen ngono. Lha itu pangeran duwe sunnah begitu. Kenapa Sayyid Husain mati ini pas Suro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Di tanggal 10 apa? Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatkan Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zulala dan Husain dibantai ya pas 10 apa? Nah, akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede, ngubah keris. Sementing orang yang dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Ini adalah kesalahan. Meskipun Nabi Piyambak atas nama ilmiah ngendikan tidak ada kaitannya gitu. Wah yang kesifani limau di ahadin wala dikaya. Ini jimat haikal juga tulisannya orang arian itu perkarane wali-wali rian ada meljimat. Ini aku ngenteni lintang pindah. Sinar rapi dah mulai sungi kakuatin. Nah, kalau tidak ngalor ya stres ngalor, tidak gitu ya stres. Nanti bentuknya kalau orang karuan, koyok bentuknya sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak ini wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi, repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulisnya. Bersamaan nggak sih? Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesat, coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja, yang kita masih hidup saja mulai lihat ini. Belum angkatan bapak saya, mbak. Nah, dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah patunya. Terakhir kalah di dinasti Timur Leste. Padahal wong Afrika wireng bludeng mimpin itu. Jadi dinten Timur. Wong ngaku mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Lalu kerajaan yang ini dibuat mingguan jahat-jahat wong dia di Timur. Ke alasannya lagi hukum analogi, hukum kias, pengirannya sitok, menguasa bumi, kudu nopo sitok. Paham ya? Nah, tinggal minta tahu belah, jam suka tidak ketika nonton. Ya Allah, antawasidir sama, wa anawasidir bil ardi. Jadi dengan jago dua repot. Dengan jago tunggal tengah langit, kalau jago tunggal tengah bumi. Nah, akhirnya marakan digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Kalau saya suka tidak ada orang karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ora paham. Pokoknya dawe wali ya takwil kono ya ora paham, itu wal takwil. Padahal cara tasawuf, dawa ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya iki sederhana. Kalau teng bumi piyambakan, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan boten kalian sinten-sinten.
Gawang naik muka siapa hubungannya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia betul enten. Kenapa kok tidak eno? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lalu foto-foto maturun Mbak Mustafa paling banter Mustafa nggak kayak gitu. Kalau saya ketahui foto-foto maturun tak maturun di oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu orang butuh uang ya iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Aja nih lu butuh nih oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Nah, misalnya sama alasannya, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa di rasa sing gawe pengira. Oksigen gak di rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangno koyo sampean kabeh ora ono sing anane pengira. Mulane Abdul Qadir perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walakot jitumu nafurata kama khalaqnakum napa awwala marrah. Perasaane tiyang mbek pangeran si dhewe. Jadi sebetulnya dawa-dawa ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ana dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Nanti ini orang khatam ya. Lain wali jadi wali urip apa dhewe? Dhewe an kaya ora ana apa-apa. Sing jenenge ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Semuanya ki ngoten. Wong tegene kitab tasawuf terang aku ya kita Bismillah itu dijak maku-maku pangeran di zona swarga. Ditakoni, ya apa ya, apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Zona neraka, apa Anda takut? Tidak ya Allah. Orang di zona alam sing wida-wida ada ilmu malakut. Apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa ya engkau? Manjen kowe wali tenan. Jadi wali-wali yang tertarik swarga neraka akhirnya ya cara Liga Inggris ta Italia klasmen papan tengah atau papan bawah. Mereka ujung-ujungnya bodoh. Mulai cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka niku enak. Jarene hikam law asraqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilal. Gue apa arti ini karena memang itu saya cocok. Umpama kowe dhe nurul basirah, roh akhirat ya saiki, kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan sukses Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya sukses. Kenapa kamu takut yang nanti? Kowe kudu rokok, mergo sampeyan sukses Allah. Kepengin swarga mergo sampeyan ridho Allah. Kayak saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan sukses Allah jalan mulai sekarang. Maka di nur basirah tenan yo berburu ridho Allah yo mulai sekarang. Takut dari sukses Allah yo mulai. Pangeran anane saiki kok konteni nganti tok. Baru kesuwen karo sing aran hikam napa? Ini lau asraqa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ini. Paham? Lah nek makom ngono diarani makom fana. Cara bahasa tasawuf makom mati roh rasa. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah ora karo pati matur nuwun rugi. Ya ora usah mbok bisa ira karo gelo. Dadi yo rugi. Paham ya? Lha tak koyo kiye-kiye sing cek matur nuwun tenanan iku wis enak. Ya ora mati matur nuwun. Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho. Wah, neraka masalah. Lah nak pancen kowe yakin ridho itu ada mulai sekarang. Sukses ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Nggo yo lakoni saiki. Mungkin perasaan kula nyaman oleh ani kula ya ora swarga piye pokoke kula nyangka mulai saiki ning swarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lah wong syariat itu ora tau paham. Mbak ngono ora tau paham. Pahame muni sesat mereka. Sing ngeklaim tasawuf lha wong bingung sempurna to. Ngomong syariat ora paham, sing ngaku hakikat wong bingung. Lha iki zaman akhir ora sampun to. Wong bingung ketemu wong ora paham. Mergo
mergo penggemar tasawuf mesti wong bisnis jatuh, wong larat. Nah, seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngono mesti klub bingung. Dia sukses orang Arab malah mlebu klub iki. Ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah gitu, jadi ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Ini kalau nanti ngaji dahulu. Bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu nggak. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nolong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu ora ono. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati. Mustafa serak kecet-kecet orang omongan orang ngaji. Mati tak dipendem. Tapi cara pengiran ora mati. Mergo zaman Mustafa urip, pangeran yo pirsa gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo pirsa gerakan rohnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtaban alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakinna tafsirun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati kan, tapi mereka hidup, mau pindah alam kok sama alam dunia, saya pindah alam pengira. Ketika Nabi masjid no jihad, cara wong sing jangkal kaya omong Nabi itu sadis, wong kok nyawane disetorno ning perjuangan. Tapi Nabi ngerti ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong mara swarga ngono ae. Ora sambung to. Tidak darani ninggal anak bojo, tidak darani wong bidane. Paham ya? Lha nyerah sambung. Dan tapi kan nyatane anak bojone nek wongso. Nak wong ditepirno to metu kali bapak lah tetep napa? Tugale kawin siri, jare memperbanyak kemiskinan. Sing jadi dua di bapake kuwe kene. Sing kawine resmi tercatat yo kuwe. Rugen kawine resmi apa sugen? Ono iri wae nak gawe kiai to gawe diri tak dapat ra iso malah gampang ngomong iri akbar. Kawin siri kok elok-elok ono hukum negara jadi menambah kemiskinan kok nasib perempuan ndak jelas. Wong iki ra biru, kan iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka jelas? Orang iso kait-kait. Nah cara Allah tuh zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Jika dalam bahasa Tuhan ra ono perang sadis ora ono. Paham ya? Lah mulane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Jadi iso wae Said Hamzah sampeyan matur nuwun ndek waktu. Mereka mempercepat nuduhin apa? Mulai ana cerita dari Kanjeng Nabi tahu cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhirnya guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hada fayamutu syahidan fayadkhulun jannah. Wa yatubu hada fayaqtulu syahidan fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya Wahsi. Said Hamzah dibunuh Wahsi tol swarga. Wahsi masuk Islam perang mati saja tol apa? Ketemu nih swarga. Swarga sama jenderal. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan. Mana bahasa manusia berpengiran itu lah tahtaban alladziina qutilu fi sabilillahi amma sa istilah Quran bal ahya'u walakinna tafsirun. Mereka itu hidup cuma kamu tidak tahu. Malah manusia mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darane urip. Nah cara pengiran juga jasad itu gak penting, sementing ruhe. Ketika Mustafa mati ya dipendem jasad ruhe mau pindah ngoten. Roh enggak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kulir roh komit amri nopo. Rofi urusan roh ra ono urip ra ono mati. Cuma ruhe-ruhe saiki isine ruhe ning jasad ruhe. Saiki yo pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darani ono wong mati. Sing mati jasad. Nah tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu sing ekstrim.
Mulai pangeran juara nikah, nak pas gawe tsunami gempa, acara pangeran yang mindah masal itu warga ngono. Sederhana, dari cara pangeran apa? Daripada kita kesuwen rombongan. Lepas ini betul gue tapi ada bang ilmunya ini wajar betul kan? Ini kau kulon biasanya nak rolas mulutan ini wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin seperti nyanyi mulutan loh nopo. Jelas nyata nih. Dalam banyak hal pulau acara-acara Maulidiyah yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanadnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Jarang nak berlebihan ya tidak. Sali-sali merameni wong terbangan. Suaranya elek ngerameni. Akhir wong sing sampe seneng Nabi gak bisa. Musik Israel nak ngerbana untuk ngalor gitu jam 12. Dia cara potan nak bunyi lho tas kunupi bunyi wayahan. Itu tetap melayani filosofi Quran. Kalau betul cocok. Kan kalau tidak mengajian, gue tenang kalau tidak mengajian begini. Ini kalau terkenal ragam tidak ada mulut gitu. Usume kiai bosok kan mulut. Siapa kayak tam? Kalau suwon pengajian jenis. Ya aku tahu ngaji sini. Mana jenengan Rino lah, Rino wayang kerja. Pengajian bunyi ngerameni Rino di orang Islam nganggur gitu. Ini ngawatan sore. Omam di Jepor, wah rapat sore ratu kok waktu nak berangkat. Angel. Gue jauh lagi, nak tinggi bakat ngono terus noa, kemudian bakatnya yang ngono rezekinya yang ngono. Nah rezeki itu ya kok ngene sih, kok kotok ngene sih. Saya juga ini kadang-kadang repot. Nah, sebetulnya nazuman yang disebut Maksir Rasul itu dulu yang nulis itu para wali. Dan yang nulis itu isek. Jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa. Ya, kalau nyampaikan sedikit ya. Yang dikarang oleh Imam Busiri Burda. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat, misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar pakai nopo, bisa pakai nopo, bisa. Misalnya begini, Ba'mat ba'abhun nasoro fi nabiyihimi wahkum bima siktamat hansihi wah tapi fa'innahum samsu fadlulum kawakibuah. Ba'mat ba'abhun nasoro. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi katanya dekat dengan kata ketuhanan. Maka kata berdah dakmat da'adun, tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja Nabi. Jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu diduduki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati Mulia, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran, tak pantas dipendem di bumi, pantasnya dipendem di langit. Repot loh, ngelam tapi akhirnya meleset. Ketisat. Nah, Nabi Muhammad kan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jagat-jagat ini. Nah, ngelam mesti unsur perjuangan. Sia-sia orang kafir, diusir, dilukai. Justru semua maksudnya seputar kemanusiaan. Nah, lapat-lapat yang diberdagi, dihibah, di mall itu kayak itu. Ini apa? Gakmat, ga'adun, masalah. Karena sampai kalau saya kepleset kayak tragedi, itu melepas Isa berlebihan, nanti menyentuh arah, ulu. Misalnya nganti mati lewat jadi ini diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai sing fanatik itu pusing. Kados salah berkudus. Kiai ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman apa? Kenaikan lagi ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih yo bingung dari Nabi Isa juga. Bapak wis dadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung supaya tanggal itu. Namun wafatnya yo dene ora iman, nak iku wafat. Muni kenaikan dene ora pati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Muni kelahiran dene yakin. Ndak tenan Yesus dilahirkan 2 Desember.
Malah itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang mikir kota-kota mesti bahasa itu gak waduh bahasa nasional. Mungkin ini hindari. Biasanya itu yang katanya ya repot. Apa kalender yang katanya repot? Jadi ini khawatir. Penerbitnya khawatir bela apa? Bela iman. Sementara orang Islam nanti kalender ngono, misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau lidur Rasul tahun baru Hijriah Islam. Nah Kristen kan bisa kabeh kenaikan wafat sama apa? Gelasi. Nah kalau dari Islam mesti rata dipercaya. Mau sampai tulis kata aja. Betul baik Al-Fatihah. Ahli bait atau habaib paling banyak sekarang di mana? Ya, di mana? Di Yaman. Yaman negaranya kecil. Cuma di daerah Tarim itu memang banyak ya, Hadramaut, tempat Al-Habib Umar bin Hafiz. Mekah enggak ya. Kalau kita lihat Bapak Saudara Allah mulai dari ujung Aceh, Medan ya. Kemudian pesisir Riau, Jambi, kepulauan di Riau, di Malaysia, di Singapura, Palembang, sampai ke Betawi, sampai ke ujung Banyuwangi, ya, itu semua pesisir pantai, sampai ke Lombok sana, sampai ke Ambon, Pak. Itu bertebaran keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jumlahnya itu mengejutkan sekali, lebih banyak dari jumlah yang ada di tanah Arab. Bahkan teman saya yang sibuk ngurusin itu mengatakan apa? Beberapa klan, jadi suku, kabilah kira-kira begitu ya. Misalnya As-Saggaf, Al-Idrus, itu namanya suku-sukunya, Pak. Ya, famnya, mereka nyebutnya family-nya. Itu ada di Indonesia yang masih bertahan, sedangkan di Yaman sudah nggak ada. Nah ini indikator besar ini, Pak. Indikator besar ini. Bahwa besar kemungkinan Al-Mahdi muncul di negeri kita, di Nusantara. Ini bukan kabar gembira, tapi hitungan kita secara kalkulasi ilmiahnya sangat besar kemungkinan di negeri kita. Tapi kapan? Nah itu bukan urusan kita, Pak. Nah, jangan coba menakar-nakar tahun sekian, kecuali itu datang dari dia, gitu. Datang dari Imam Mahdinya. Namun kabar baiknya, jika fitnah Dajjal, kekacauan Dajjal sudah muncul, maka otomatis si Al-Mahdinya juga sudah muncul. Tapi baru tanda-tandanya, Pak. Sebagaimana Ad-Dajjal sudah diikuti orang, disembah orang, maka Imam Al-Mahdinya juga sudah mungkin memiliki murid sekarang. Kira-kira begitu, Pak. Tapi kalau mengikuti kitab Awariful Ma'arif, orang yang punya ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah itu kan ada dua jenis. Ada orang sufi, soleh, pakai serban, pakai kopiah, ya, pakai begini, pakai jenggot, pakai gamis, ya kayak ustadz kita lah ya, kap gitu. Tapi serbannya kan belum ada tuh. Itu sufi atau orang soleh, kira-kira begitu, orang alim. Tapi ada yang disebut malamatiyah. Apa arti malamatiyah? Dia menampilkan yang bukan di dalam hatinya untuk menyembunyikan kebeningan kalbunya. Jadi hati-hati, Pak. Jangan-jangan sang Imam Al-Mahdinya sudah ada. Cuma dia penampilannya sama kayak orang-orang biasa, kita nggak tahu. Gitu. Dan menariknya apalagi, di agama Yahudi dan Nasrani, itu ada ajaran tentang imam akhir zaman itu, sang penyelamat di akhir zaman. Orang-orang Yahudi punya istilahnya. Mereka nyebutnya Tazor atau apa ya, kita cek di buku-buku mereka yang online. Ya, kan banyak tuh PDF mereka, jurnal-jurnalnya. Mereka punya juga istilahnya, imam penyelamat di akhir zaman. Yang nanti akan mengembalikan kejayaan Nabi Sulaiman di Yerusalem. Makanya sekarang mereka sudah siap-siap kembali ke Palestina sana, ke Yerusalem untuk menguasai kembali. Tapi nggak usah khawatir, Pak. Salah satu misi dari Al-Mahdi itu nanti menguasai Al-Quds. Menaklukkan kembali Al-Quds
dan dikembalikan ke umat Islam. Baik. Apa dasar saya mengatakan jangan-jangan Imam Al-Mahdinya itu malamatiyah, menampilkan hal-hal yang biasa sehingga orang tidak mengira dia punya ilmu itu. Padahal di dalamnya dia sangat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh. Di antara Bapak ini kan ada yang kuliahnya unik-unik. Ada yang mampu berbahasa yang kita nggak mampu. Ada yang punya skill yang kami tidak mengerti skill itu. Kelihatan nggak dari jidatnya? Nggak ya? Kalau Bapak nggak berpenampilan dosen di kampus, kita nggak ngerti kalau Bapak ini seorang dosen. Bapak ini seorang direktur, GM. Kalau nggak ada kartu pengenal, kita kan nggak ngerti. Baju semua orang sama, kira-kira mirip begitulah, Pak. Ya, mirip-mirip begitulah. Dia pakaiannya sama kayak kita, tapi rohaninya kualitasnya berbeda. Apa dalilnya? Dalam banyak hadis, salah satunya riwayat ini dikatakan yuslihuhullahu ta'ala fi lailah. Allah nanti akan islah dia. Islah artinya apa? Allah bersihkan dia, Allah perbaiki zahirnya supaya sesuai dengan batinnya dalam semalam. Au qala fi yaumain. Di riwayat Imam Abu Nuaim dikatakan atau 2 hari. 2 hari itu artinya 2 kali. Saya mau tanya, ini mengikuti tadi, Nabi mengatakan tanda-tandanya seperti tandaku, namanya seperti namaku, ilmunya seperti ilmuku. Nabi berapa kali dibersihkan dadanya oleh malaikat Jibril? Masih ingat? Rasulullah ketika mulai kanak-kanak, ya kira-kira umur 6-7 tahun, itu dibeleh pada dadanya, dibersihkan oleh Jibril. Saudara sesusuannya, anak dari Halimah Sa'diyah, melihat itu, dikira saudaranya bernama Muhammad bin Abdullah itu akan dibunuh oleh orang putih, berpakaian putih ketika membelah dadanya. Lari dari mengejar ayahnya dan ibunya, wahai ibu, ada orang mau membunuh saudaraku Muhammad. Datanglah, ya, mengejar ini ayahnya, ayah susunya dan ibu susunya. Pas datang Nabi Muhammad duduk-duduk lagi main pasir kira-kira gitu ya. Bengong anaknya. Tapi Halimah Sa'diyah sudah mengumpulkan keanehan-keanehan Nabi semenjak beliau diambil, dibawa ke atas onta, padahal ontanya itu kecil ya, tapi kok menjadi lebih cepat dan lebih seger. Dia sudah catat semua itu dalam pikirannya. Ini bukan orang biasa. Ini bukan orang biasa. Ternyata dulu Halimah Sa'diyah pernah mendengar juga kalam-kalam dari Aminah, bahwa Aminah mengatakan satu ba'atsu rasulan, Muhammad kamu akan dibangkitkan menjadi seorang rasul. Itu sebabnya bagi ahlus sunnah mayoritas ibundanya Nabi bukan musyrik, nggak musyrikah Pak, nggak musyrik. Ayahnya Nabi tidak musyrik. Ini mayoritas ahlus sunnah ya, hanya ekstremis yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka atau musyrik. Oke, jadi kalau Nabi dibersihkan di waktu kecil, lalu terakhir sebelum Mi'raj, benar nggak? Coba dihitung, Pak. Sebelum Mi'raj itu berapa tahun Nabi lamanya? Dari umur 7 kira-kira sampai 3 tahun sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah itu sudah 50-an tahun umurnya. Kira-kira ya. 50 sekian lah. Karena Khadijah sudah wafat. Khadijah sudah wafat ya. Pamannya Abu Thalib sudah wafat. Diperkirakan oleh ahli sejarah 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Kira-kira nih ya. Ada yang mengatakan 2 tahun. Tergantung nih riwayat mana yang dia pakai. Maka kalau kita ngikutin ritme ini Pak, Al-Mahdi itu juga akan dibersihkan oleh Allah sebanyak 2 kali. Pertama waktu kecilnya kira-kira umur 6 atau 7 tahun. Yang kedua sebelum beliau mendeklarasikan atau hijrah dirinya sebagai Al-Mahdi di depan umat. Kira-kira begitu. Kira-kira berapa tahun? 2 atau 3 tahun. Ini perkiraan Bapak ya. Maka kalau dihitung berarti 3 tahun setelah itu terjadi perperangan antara beliau dengan Dajjal.
Tapi kapan tahunnya? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu nih kapan tahunnya. Cuma melihat pandemi sudah begini, sudah meliputi dunia dan seisinya. Ini yang saya sebut dengan dalam hadis Nabi, muliat jauran. Bumi, dunia sudah dipenuhi dengan kebohongan dan kezaliman. Dan perlu diingat, Bapak Saudara makan Allah, Al-Mahdi tidak maksum. Tapi rohaninya mengikuti, mewarisi rohani Nabi. Pluk, hampir semua. Hampir semua. Bedanya, Nabi Muhammad SAW punya hak membawa syariat baru, kalau beliau tidak. Gitu aja bedanya. Beliau hanya nanti akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi Isa ketika turun. Ini bagian akhir yang mau saya ceritakan. Ketika Imam Mahdi itu memimpin sholat, jadi dunia sudah dikuasai oleh Dajjal nih, dalam waktu 40 hari itu, belum sampai 40 hari, mungkin 20-30, itu semua wilayah di dunia sudah hancur. Bayangkan Pak sekarang, kalau semua negara resesi, habis resesi nanti apa lanjutannya? Krisis ekonomi. Kalau berlanjut, kan resesi orang masih kuat ya, masih kuat ini. Cuma pertumbuhan ekonominya yang nggak ada. Ya udah minus. Kita waktu tahun 98 sampai 20-an minusnya. Kalau berlanjut, ini bisa semua negara, bukan negeri kita aja. Nah, ini yang disebut jauran, kezoliman di mana-mana. Di saat itulah Al-Mahdi itu kemudian datang ke Makkah, Madinah. Jadi Imam Al-Mahdi sekarang bukan di Makkah, bukan di Madinah. Tapi beliau nanti akan datang ke sana. Kenapa? Di sana itu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Gitu. Di saat berjuang dan itu diperdebatkan di mana tempatnya, apakah itu di Syam atau di Al-Quds atau di mana tempatnya, lagi sholat, mau sholat nih. Udah maju Imam Al-Mahdinya mau jadi imam. Nabi Isa turun. Ketika Nabi Isa turun, hanya Al-Mahdi yang mengerti itu Nabi Isa. Ya, apa kata beliau? Wahai Ruhullah, Isa ibn Maryam, silakan mengimami kami. Karena beliau seorang Nabi. Nabi kan lebih mulia dari seorang wali. Al-Mahdi kan waliullah. Nah ini adab beliau. Tapi apa adabnya Nabi Isa? Masih ingat Nabi Musa berdoa, ya Allah jadikan aku Nabi umat akhir zaman. Apa kata Allah? Sudah ada nabinya. Ya udah kalau gitu jadikan aku umat Nabi akhir zaman. Jadi selevel Nabi Musa, induknya syariat Nabi Isa kan di Nabi Musa. Nabi Isa kan belum menyempurnakan, belum mengurangi juga. Jadi baru cuma berapa ajaran Nabi Musa yang direvisi oleh Nabi Isa. Jadi induknya di Nabi Musa. Nabi Musa sebagai induk itu berharap menjadi pengikut Nabi Muhammad, apalagi Nabi Isa. Maka adab beliau, engkau yang jadi imam, aku jadi makmum. Maka Nabi mengatakan, betapa luar biasanya kalian ketika Isa turun, wa imamukum minkum. Imam kalian bukan Nabi Isa, tapi imam kalian adalah Imam Al-Mahdi. Ini bisa menolak asumsi yang ditakutkan oleh Shaltut. Shaltut mengatakan hadis mengenai Nabi Isa hanya memperkuat doktrin Kristen. Itu tidak benar. Karena buktinya nanti dia jadi makmum. Ya. Saya belum cerita Dajjalnya loh Pak ya. Nanti next, kalau umur kita panjang, kita bahas bagaimana perperangan akhir zaman itu. Ada namanya Sufyani, ada perang Dajjal, ada Dajjal ketemu orang dibelah badannya, terus dihidupkan lagi. Ya. Nanti panjang itu ceritanya, nanti kita akan bedah sesuai dengan riwayat-riwayat yang kita dapat dan akhbar-akhbar yang kita terima.